Hello, good morning, good evening, good afternoon, my class, my students. Well, for this meeting, we talk about the nature of language learning. But before we go to the topics, you can read it. This one. Guru yang baik itu membuat siswa bodoh menjadi cerdas dan membuat siswa cerdas menjadi lebih cerdas. Bukan sebaliknya, membuat siswa cerdas menjadi bodoh, membuat siswa yang lebih cerdas menjadi cerdas, atau bahkan menjadi bodoh. Itu guru yang tidak tepat. Jadi guru yang tidak baik, ya. Jadi guru yang baik membuat sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, membuat manusia yang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Kira-kira begitu dia, guru yang baik. Karena kamu nanti akan menjadi seorang guru, jadilah guru yang baik. Okay. Before we continue to the nature of language learning, I would like to explain you. Even I believe that most of you already know the definition of learning. But here there are 7 definitions of learning here. One, you can see, definition of learning, it is a change in behavior as a result of experience or practice. So there is a changes. There is a changes in behavior point of view. Jadi ada perubahan dari aspek behavior. And then definition of learning is the acquisition of knowledge. Penguasaan, pengetahuan. Knowledge gained through study. Pengetahuan diperoleh melalui belajar. To gain knowledge of or skill in through study, teaching, instruction, or experience. Jadi menggali adalah definisi dari belajar. Menggali dan menggali pengetahuan, keterampilan melalui belajar, melalui mengajar, melalui perintah, dan melalui pengalaman. Learning is the process of gaining knowledge, a process by which behavior is changed, saved, or controlled. The individual process of constructing understanding based on experience from a wide range of sources. Dari definisi ini bisa kita lihat bahwasannya yang menjadi kata kunci di sini adalah gain knowledge, menggali pengetahuan. Jadi silakan, kalau Indonesia, bahasa Indonesia lebih menuntut ilmu, menuntut ilmu. Namun dia di bahasa Inggris to gain, menggali. Okay, now let's see here. After learning the nature of language based on 3 school of thought. Now let's see here the nature of language learning. There are 3 school of thought also. Ada 3 aliran. First, behaviorism, and nativism, and the last, constructivism. Jadi topik ini yang akan kita bahas satu demi satu, ya. Ini yang kita diskusikan pada pertemuan ini dan pertemuan yang berikutnya. Okay, from behaviorism, dari katanya behavior, jelas behavior ini adalah sesuatu sikap. And then here stimulus response reinforcement. Jadi ada stimulus, ada response, kemudian ada reinforcement. Yeah. And then nativism as a point of view, atau yang merupakan pandangan. Jadi nativism ini merupakan satu pandangan yang menyatakan bahwa keterampilan atau kemampuan tertentu itu sifatnya sudah tertanam di dalam otak atau terbawa sejak lahir atau bawah lahir.
itu dia. Constructivism it is let me say sifat pembelajaran generatif, ya, tindakan mencipta suatu makna yang dari apa yang dia pelajari. It is constructivism, ya. Once again, it is yang lebih bersifat generatif, ya. A child acquire a language through interactional between the child and the environment. Nah, ini dia yang lebih bersifat ke generatif, atau tindakan mencipta sesuatu dari apa yang dia pelajari. Okay. Behaviorism it is a theory of learning. In the previous meeting we talked about theory of language. Now we come to the theory of learning. Behaviorism focusing on observable behavior. Artinya bahwasannya behaviorisme ini, teori belajar behaviorisme ini berfokus kepada sesuatu yang dapat diobservasi, berfokus kepada sesuatu sikap, tingkah, perbuatan, perilaku yang dapat diobservasi. Jika sesuatu yang tidak dapat diobservasi atau yang sifatnya abstrak bukan merupakan fokus dari behaviorism. Okay, so the focus of behaviorism's theory of learning is observable behavior and discounting any mental activity. Mental activity it is something that we cannot see. Mental activity ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun observable behavior adalah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata. Jika discounting any mental activity, ini adalah teori belajar yang tidak dapat dilihat mata, tetapi bisa dirasakan. Nah, saya teringat ini dengan ada istilah orang Batak, dang di bereng mata, alai di bereng roha. Nah, itu dia. Itu persis kalau saya menerjemahkannya atau saya mendefinisikan persis sekali seperti itu. Jadi segala sesuatu yang tidak baik atau behave yang tidak baik itu bisa di discounting any mental activity. Learning is defined as simply as acquisition of a new behavior. Jadi belajar itu didefinisikan adalah dengan menguasai atau adanya perubahan sikap. Nah, perubahan sikap dari sikap yang tidak baik menjadi baik, dari sikap yang baik menjadi lebih baik. Nah, itulah dia yang disebut the acquisition of a new behavior. New behavior. Mana yang new? Apanya yang new? Okay, behavior yang mana? Tentu behavior yang semakin positif. Guru yang baik mampu mencerdaskan siswa yang bodoh dan membuat siswa yang cerdas menjadi lebih cerdas. This is the definition of learning. So, it is a theory of behaviorism. Yeah. Now, let's say this here. Learning a first language. Say what I say. This is the behaviorist position. See? Traditional behaviorists believe that language learning is simply a matter of imitation and habit
formation. Nah, ini adalah teori behavioris yang sangat tradisional yang menyatakan bahwa masalah belajar berbahasa itu adalah proses, itu adalah masalah imitation, meniru, and habit formation. Ya, habit formation, yang dimaksud dengan habit formation ini adalah habit kebiasaan, ya, membiasakan dalam hal mengucapkan atau membentuk. Children imitate the sounds and patterns which they hear around them and receive positive reinforcement. The form of praise or just successful communication for doing so. Nah, ini dia. Anak-anak hanya bisa meniru bunyi, pola yang mereka dengar, sehingga mereka mendapatkan sesuatu reinforcement yang positif atau bahkan yang negatif. Anak-anak itu hanya bisa belajarnya meniru dari lingkungan. Kalau lingkungannya yang baik, maka kosakata yang baik yang dia miliki. Maka ketika kosakata yang baik itu dikeluarkan, kita sebagai orang tua, maka kita beri positif response, positif, sesuatu yang positif. Jika anak-anak itu berada di lingkungan yang negatif, tentu bahasa yang dia peroleh, yang dia tiru, yang dia biasakan adalah bahasa-bahasa yang negatif. Maka ketika bahasa yang negatif yang dia utarakan, tentu saja dia akan menerima sesuatu yang negatif, negative reinforcement. Nah, ini adalah aliran atau teori dari behavioris. The quality and quantity of the language which the child hears, as well as the consistency of the reinforcements offered by others in the environment, should have an effect on child success in language learning. Jadi, kualitas dan kuantitas bahasa yang didengar oleh seorang anak, ya, secara konsisten dari lingkungannya akan memiliki dampak terhadap kemampuan si anak dalam berbahasa. Begitu dia. So, mari hati-hati dalam mengajarkan bahasa. Hati-hati dalam menempatkan si anak. Makanya kita tempatkan mereka di tempat atau di lingkungan yang positif, sehingga bahasa yang dihasilkannya juga positif. Karena guru itu tidak hanya kita secara formal, tetapi orang di sekitarnya juga adalah guru bagi mereka. Ya, apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka terima merupakan sesuatu hal yang dia dapat dan berdampak kepada kesuksesannya dalam belajar berbahasa. Bahasa yang mereka terima dari lingkungannya akan terprogram di otak si anak dan menghasilkan bahasa yang terprogram tersebut. So, be careful to teach language to your students. It is a habit to teach the positive one for them. Okay? After this, we continue to the next topics on language learning theory. Goodbye. See you.